berarti ya. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Ini kita masuk ke dalam audit siklus, akuisisi, dan pembayaran kas yang ada di bab 18 dari Arens gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi untuk melakukan audit, supaya kita paham sebenarnya adalah kita memahami prosesnya dulu. Jadi akan sulit bagi kita untuk melakukan audit kalau kita tidak memahami proses bisnisnya. Nah, kali ini kita bicara tentang proses bisnis akuisisi dan pembayaran. Ini bicara tentang yang namanya pembelian, ya kan? Pembelian dalam konteks dia adalah perusahaan industri manufaktur, dia akan bicara pembelian raw material. Tapi kalau dia misalnya adalah pembeli, dia adalah perusahaan dagang, trading, maka bicara konteks pembeliannya adalah persediaan atau inventory. Nah, selain pembelian tadi, raw material atau persediaan, dia juga di sini bisa bicara tentang pembelian aset yang nanti akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Gitu. Terus, kalau misalnya untuk perusahaan jasa, dia kaitannya apa? Ya paling sebenarnya cuma untuk perlengkapan kantor saja mungkin pembeliannya. Seperti itu. Tapi intinya akuisisi itu adalah bagaimana kita memperoleh suatu akun aset gitu. Nah, makanya di sini di gambar ini kita lihat ada raw material di sebelah kanan ya, ada properti, ada prepaid expense gitu kan. Nah, terus ada administrative expense control account atau selling expense. Jadi akuisisi itu sebenarnya lebih kepada bagaimana dia memperoleh aset kalau menurut saya. Makanya nanti kita akan lihat kenapa kok ada prepaid expense pada account payable, karena kadang-kadang perusahaan itu sebelum membayar harusnya kan kalau prepaid expense itu jurnalnya adalah prepaid expense pada kas gitu ya. Nah, kadang-kadang sebelum sampai ke akun kas itu, dia memunculkan dulu hutang. Prepaid expense pada voucher, hutang voucher gitu kan. Baru nanti waktu vouchernya itu dalam tanda petik ceknya itu diterbitkan, baru dia akan tulis hutang voucher di sebelah debit pada kas. Nah, kalau kita bicara akuisisi seperti itu. Jadi perolehan aset. Akun apa aja yang terkait? Pertama adalah akun payable. Kedua tadi raw material, bisa jadi inventory, bisa jadi properti atau plan gitu kan. Bisa jadi prepaid expense, bisa jadi ini beberapa expense. Lalu kita ingat nanti kalau misalnya ada purchase discount. Ya, ada purchase return dan allowance dan cash back. Mungkin pertanyaan saya gini, apa jurnalnya untuk pembelian? Siapa mau coba? Dicoba aja, jadi kita nggak lama di diskusinya. Jurnalnya apa untuk pembelian? Ayo, siapa? Yuk, saya nggak ada daftar nama nih, nggak kelihatan. Izin menjawab, Bu. Untuk Ya. pembelian secara kredit, jurnalnya bisa inventory terhadap akun payable. Oke, ya. Makanya pada saat nanti ada misalnya pembelian yang tidak seharusnya, tadi yang seperti disampaikan kelompok 3, jurnal koreksinya adalah inventory pada akun payable. Jadi kan kayak misalnya tadinya kita udah nyatet ada pembelian 100 gitu kan. Ternyata 100 ini harusnya tidak. Ya jurnal koreksinya kita balik. Jadi kalau kita nggak paham jurnalnya juga, kita akan kesulitan untuk melakukan jurnal koreksi. Jadi kita harus paham nih nanti untuk proses bisnis akuisisi jurnalnya seperti apa. Terkait misalnya pembayaran. Apa jurnalnya pada saat saya membayar tagihan listrik?
Apa jurnalnya? Ayo. Izin menjawab, Bu. Yuk. Sebut namanya deh, saya nggak bisa lihat nama soalnya ya. Oh, ya. Salsabila, Bu. Ya, tadi siapa yang pertama? Nanda, Bu. Oh, Nanda. Oke, terus gimana jurnalnya? Bayar tagihan listrik secara langsung atau utang, Bu? Langsung aja. Kalau langsung berarti utilities expense pada cash, Bu. Oke. Jadi kita paham, harus kita tahu dulu tadi proses bisnis dan jurnalnya. Sehingga nanti kita akan bisa lihat di mana salahnya dan koreksinya apa. Gitu ya. Terkait proses bisnis. Nah, berikutnya adalah untuk proses bisnis ini apa saja sih? Kita membayangkan proses bisnisnya suatu proses bisnis pembelian. Di sini ada dua, ada terkait akuisisi dan terkait cash disbursement. Kita bicara yang akuisisi dulu. Account yang terkait di sini ada inventory, property, bisa prepaid expense, bisa leasing, account payable, ada manufacturing expense, selling expense, sama administrative expense. Kita membayangkan pada saat di sini ada 3 proses. Pertama adalah proses processing purchase order, receiving good and service, dan recognizing the liability. Jadi misalnya di satu perusahaan industri, dari bagian pabrik, dia akan menerbitkan yang namanya, sambil kita lihat dokumennya ya, purchase requisition. Misalnya dia, saya mau memproduksi barang J gitu ya. Untuk produksi barang J berarti saya misalnya butuh kayu gitu ya misalnya, atau butuh beberapa kebutuhan raw material. Dari bagian pabrik itu akan menerbitkan yang namanya purchase requisition. Saya untuk produksi saya sebulan ke depan saya butuh A, B, C, D, E. Misalnya seperti itu. Mereka menyusun yang namanya purchase requisition. Nah, setelah purchase requisition, mereka akan dicocokin dong ke gudang, ya kan? Kita mau beli, benar nggak barangnya emang nggak ada. Jangan sampai terjadi penumpukan. Itu salah satu pengendalian. Ada cross check, gitu kan? Kedua, pada saat dia cross check itu berarti ada nih nanti orang yang mengotorisasi. Oke, purchase untuk pembelian ini saya setujui. Itu harus ada pejabat yang berwenang. Itu kita bicara sambil langsung ke pengendaliannya, logikanya ya. Purchase requisition diterbitkan, dicek. Terus misalnya saya sebagai ini, yang pihak yang orang yang ditunjuk punya tanggung jawab akan bilang, oke, ini bisa dipenuhi nih permintaan dari pabrik. Soalnya kebetulan di gudang juga kita lihat barangnya nggak ada. Jadi harus ada yang namanya otorisasi untuk melakukan pembelian tersebut. Nah, pada saat purchase requisition itu disetujui untuk diproses, untuk dibeli, dimunculkanlah yang namanya purchase order. Purchase order itu adalah permintaan pembelian kita ke pihak penjual. Nah, pada saat tadi otorisasi, termasuk juga kepada siapa ini dibelinya, pihak mana dibelinya. Karena fraudnya di sini adalah satu, bisa jadi kemahalan harga. Kedua adalah orang yang tadi punya kepentingan pribadi. Kalau seandainya misalnya tadi saya selaku pemberi otorisasi misalnya punya tanda petik kesepakatan dengan pelanggan penjual barang, supplier tertentu. Nah, ini yang biasanya di purchase requisition selain disetujui kepada siapa, beli di mana, beli kepada siapa atau di mana, itu berapa harga yang disepakati. Ya, itu di purchase order. Nah, berikutnya begitu kita sudah menyampaikan purchase order tadi ke pabrik gitu, ke supplier, dia akan memproseskan. Nah, setelah barang diproses, dia akan kirim ke kita. Masuklah kita di perusahaan yang namanya proses receiving good and service. Nah, barang dikirim ke gudang, ya kan?
sebelum dikirim di gudang harusnya ada pihak yang menerima. Nah, pihak yang menerima ini yang nanti mengecek antara kita purchase ordernya apa? 10 barang 5 jenis gitu kan. Oke. Itu terpisah sendiri bagiannya yang memesan. Ini ada bagian penerima. Dia akan cocokkan dengan dokumen pengiriman gitu kan. Dokumen pengiriman terus sama barang yang sampai di kita. Dia akan cek, dia akan checklist, dia akan bikin yang namanya receiving report. Berapa barang yang diterima pada tanggal berapa, kualitas dan kuantitasnya seperti apa. Itu yang ada di receiving report gitu kan. Nah, diterbitkanlah receiving report, barang masuk ke mana? Masuk ke gudang gitu kan. Receiving report masuk ke bagian akuntansi sekaligus ke bagian gudang kontrol. Jangan sampai antara barang yang diterima sampai sebelum dia masuk ke gudang ada yang hilang. Kan gitu kan. Nanti cocokin lagi, oh kata receiving report terima barang 10, jenisnya 5. Begitu masuk ke gudang, bagian gudang harus ngecek. Oke, benar 10, jenisnya 5 dan kondisi baik semua. Itu proses yang namanya receiving good and service. Makanya nggak boleh nih kalau bisa bagian yang menerima barang sama dengan bagian yang megang gudang. Ada risiko, ya kan? Ada kondisi kemungkinan fisik barang hilang. Dia bilang diterima 10, dia masukin ke gudang cuma 5. Yang 5 hilang. Yang 5 digunakan untuk kepentingan yang lain. 1, tadi ada pemisahan fungsi. Ada pemisahan orang yang menerima barang dan yang mengelola barang. Dan nanti yang mencatat. Itu masuk ke receiving good and service. Setelah itu baru, kita terima nanti misalnya yang namanya vendor voice. Di sini ada vendor voice, invoice, vendor invoice. Terus kita kan dapat tadi udah receiving report, kita masukkan dengan purchase order. Kita akan punya satu kesatuan. Nah, baru itu yang kita catat di bagian akuntansi sebagai liabilities. Nanti di liabilities itu ada terbentuk yang namanya master file pembelian, master file akuisisi, ada juga master file-nya untuk daftar hutang. Seperti itu dokumen-dokumen yang ada, dan ada juga yang namanya vendor statement. Kalau kemarin juga di di piutang kita juga ada kan kreditur statement. Jadi kita daftar piutang A apa saja. Nah, ini sama vendor statement. Kalau tadi kita bicara Yuki dan Floral, nanti akan ada vendor statement untuk Yuki, dia pembelian yang dia jual apa saja kepada kita, yang kita beli ke dia apa aja, dan ada vendor Flora. Isinya tadi daftar pembelian kita. Di situ proses pembelian dari awal hingga akhir tadi harus ada pemisahan fungsi, ada otorisasi gitu kan. Terus ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi seperti ini supaya pengendalian itu bisa jalan dengan baik. Lalu kita bicara cash disbursement, pengeluaran kas. Akun yang terlibat adalah kas di bank, akun payable sama purchase discount. Nah, sebenarnya ini lebih kepada kalau ada uang keluar apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, di sini kuncinya adalah biasanya perusahaan menerbitkan yang namanya cek, ya. Nah, pada saat cek belum ditandatangani, dia hanya dokumen. Tapi kalau pada saat cek itu udah ditandatangani, dia sebenarnya adalah uang. Karena kapanpun bisa istilahnya itu sudah kayak berlaku seperti uang aja, ya kan, tinggal dicairkan ke bank dan itu uang keluar gitu. Nah, artinya apa? Karena cek itu sifatnya hampir sama dengan uang, berarti pengamanannya juga harus baik. Begitu cek di tanda tangan, harus dijaga nih. Jangan sampai cek itu tercecer. Jangan sampai cek itu disalahgunakan oleh orang. Kan sama dengan uang. Uang harus kita jaga, uang harus jangan sampai disalahgunakan sama orang, kan seperti itu. Nah, itu biasanya kontrolnya terhadap cek. Bagaimana cek itu diamankan. Kedua, waktu kita menerbitkan cek, biasanya harus kita lihat
kita bayar kepada siapa, ya. Jadi ada orang yang memverifikasi nih, bayarnya ke siapa, jumlahnya berapa, kan gitu. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai orang bikin di cek itu angkanya kebesaran, gitu kan. Atau dia menerbitkan cek kepada orang yang sebenarnya nggak perlu kita bayar, gitu kan. Nah, itu yang harus kita jaga pengendaliannya di cek. Dan biasanya yang ketiga adalah cek itu sifatnya pre-number. Artinya disinilah kontrolnya. Jadi kita jelas tuh, cek nomor 1 di siapa, cek nomor 2 di mana, kepada siapa, cek nomor 3 dibatalkan, cek nomor 4. Karena apa tadi saya bilang, cek ini sifatnya udah kayak uang. Jadi begitu ada satu nomor cek yang nggak jelas kepada siapa, itu sudah hampir sama dengan indikasi adanya uang yang hilang. Seperti itu. Apalagi kalau sampai uang itu, cek itu dicairkan. Artinya di dalam nanti di rekening koran kita kelihatan bahwa dia itu di debit. Berarti kan ada yang menyalahgunakan cek. Ini mungkin sebelum saya lanjut untuk proses bisnis, akuisisi, dan pembayaran. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya lanjut? Atau ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan audit. Setelah kita memahami tadi proses bisnisnya, kita kan akan melakukan audit. Nah, ingat tahapannya adalah pertama test of control. Setelah dilakukan test of control, kita akan melakukan yang namanya substantive test of control, ya kan? Baru kita masuk ke analytical procedure dan nanti pengujian detail of balance. Nah, kita bicara proses bisnis akuisisi dan pembayaran. Saya mencoba di sini menyampaikan apa saja pengendalian kunci dari fungsi akuisisi. Yang tadi juga sebenarnya secara langsung sudah saya sebut juga sih tadi di slide break sebelumnya. Jadi pertama harus ada otorisasi pembelian yang tepat. Untuk melakukan akuisisi yang tepat dalam jumlah dan sesuai kebutuhan. Memberi otorisasi itu sendiri harus terpisah dari bagian yang menerima barang. Tadi saya bilang, karena pada saat otorisasi pembeli dan penerima barang nggak terpisah, misalnya saya pesankan barang kebutuhan saya, iya kan? Saya perintahkan melakukan pembelian barang A. Terus saya juga yang nerima. Ya udah. Ada kemungkinan disalahgunakan kan? Kedua, ada pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Seperti akuntansi dan penerimaan barang. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Personil yang mencatat akuisisi tidak boleh memiliki akses ke kas, sekuritas, dan aset lainnya. Ya, karena tadi kalau dia nyatat akuisisi, dia bisa nyatat pembayaran, dia terbitkan tuh yang namanya pembelian fiktif, beli kepada dirinya sendiri, terus dia lakukan pembayaran kas ke dirinya sendiri, gitu. Itu makanya harus terpisah antara personil yang mencatat akuisisi dan yang memiliki akses ke kas, sekuritas, dan aset lainnya. Terus harus ada otorisasi pembayaran kepada vendor. 1, penandatanganan cek harus oleh individu yang berwenang. Kedua, ada pemisahan tanggung jawab yang menandatangani cek dan fungsi utang usaha. Ini hampir sama tadi ya dengan akuisisi dan kas. Terus pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek. Jadi harus pastikan tuh jumlah dan kepada siapanya. Terus cek diberikan nomor berurut. Cek yang dibatalkan harus disimpan. Jangan sampai disalahgunakan orang. Baik, berikutnya kita sudah memahami apa itu pengendalian kunci. Kita masuk kepada tujuan auditnya apa. Nah, tujuan auditnya ya tadi, kalau kita bicara keterjadian, kita memastikan bahwa akuisisi yang dicatat adalah untuk barang jasa yang memang diterima. Jadi barangnya ada. Terus
konsisten dengan kepentingan utama klien. Artinya gini, itu memang didasarkan pada purchase requisition, purchase order gitu kan. Jadi kita lihat pembelian itu ada purchase ordernya, ada purchase requisition-nya, ada receiving report-nya, ada shipping dokumennya, ada vendor invoice, dan seperti itu. Jadi pada saat utang dicatat, ada loh dokumen itu yang menunjukkan bahwa memang akuisisi itu benar terjadi. Terus ada completeness. Completeness ini adalah akuisisi yang ada telah dicatat. Kita memastikan, biasanya receiving report itu kita buat pre-number. Artinya begitu ada satu barang diterima, kita tulis nomor 1. Begitu ada barang kedua, dia akan kita buatkan receiving report nomor 2. Dari situ kita akan lihat, receiving report mana yang belum kita jurnal. Bisa juga sih, kita tadi dari misalnya, kita nanti dapat vendor invoice gitu ya. Di situ misalnya, vendor invoice. Ya, bisa juga kita dapat vendor invoice, daftar piutang, vendor invoice, daftar list, tapi yang kita dapat dari si siapa? Dari si PT Flora atau PT Yuki misalnya. Di situ akan bilang, oh kita melakukan 10 kali pembelian. Ternyata pencatatan kita cuma 8 kali. Nah, di situ kita bicara tujuan audit kelengkapan. Membandingkan antara daftar yang mereka kirimkan, si supplier kirimkan, dengan pencatatan di kita. Itu bisa juga sebagai model untuk melihat adanya kelengkapan. Terus ketiga adalah akuisisi telah dicatat dengan akurat. Ini tujuan dari keakuratan, akurasi. Lalu yang keempat adalah akuisisi telah diklasifikasi dengan benar. Bisa juga yang kelima nanti timing, tapi maksud saya kita fokus yang keempat ini. Berikutnya adalah saya mau menjelaskan tentang, ini ada di buku, di tabel 18.2 dan ini tabel 18.3. 18.2 cerita tentang kontrol dari akuisisi, bagaimana kita melakukan test of control terhadap akuisisi, sedangkan di 18.3 bicara tentang bagaimana test of control atas pengeluaran kas. Kita lihat salah satunya ya, tapi detailnya nanti teman-teman bisa lihat di buku. Nah, tadi kalau terkait saya ambil keterjadian lah ya. Key controlnya tadi kita sudah sampaikan, harusnya ada purchase requisition, ada purchase order, ada receiving report, dan vendor invoice ya dalam satu file voucher namanya. Itu salah satu pengendalian yang ada, harusnya dikumpulkan di situ gitu kan. Nah terus biasanya kalau ada apa lagi, ada bahwa akuisisi di-approve oleh pejabat yang berwenang. Terus komputer itu mencatat pembelian cuma dari vendor yang ada. Jadi gini, biasanya untuk beberapa perusahaan dia akan punya list supplier. Akan menjadi pertanyaan kalau seandainya ada supplier lain. Dan mereka, di sistem mereka menolak, tidak bisa mengentry kalau ada pembelian kepada vendor lain. Nah, itu sebagai salah satu tadi, kontrol. Kita kerjasamanya cuma misalnya sama, kalau di tadi anggaplah cuma 2, Flora sama Yuki. Begitu ada perusahaan lain, dia akan bilang, kita nggak ada nih kerjasama dengan vendor ini. Itu berarti pembelian yang nggak kita akui. Karena secara perusahaan pun sudah diatur bahwa nggak boleh dikasih approve untuk melakukan pembelian di luar misalnya Flora dan Yuki gitu. Nah terus dia bilang kalau dokumen yang di-cancel itu dijaga untuk tidak digunakan lagi. Jadi di-keep lah ya supaya tidak dimanfaatkan lagi. Terus vendor invoice, receiving report, purchase order, benar-benar diverifikasi dengan secara internal. Gitu. Nah pertanyaannya, kalau kayak begitu, ini pengendalian yang harusnya ada. Ini bicara ideal. Terus gimana kita test of control-nya?
Coba cek di voucher itu, lengkap nggak semua dokumen? Kalau misalnya ada 10 voucher yang kita ambil sampling, 4 nggak menunjukkan dokumen yang lengkap, artinya ada purchase requisition, ada purchase order, ada receiving report, ada vendor invoice. Kita akan mempertanyakan pengendaliannya. Ya kan, seperti itu kemarin kan. Dia bilang cek tuh dokumen di dalam satu voucher itu udah lengkap nggak dokumennya. Kedua, lihat bagaimana approve yang dilakukan. Apakah semuanya di-approve oleh orang yang pas gitu kan. Terus coba dites kalau kita masukin vendor yang namanya nggak ada. Ketolak nggak tuh sama sistem. Kan gitu kan. Terus ketiga coba cek wawancara atau observasi adanya pembatalan pembelian gitu kan. Terus cek juga adanya internal verifikasi. Ini yang kita lakukan dalam konteks pengujian pengendalian. Baru kita masuk ke, kita anggap misalnya sudah cukup baik. Oke, kita lakukanlah yang namanya substantive test of transaksi. Di sini bisa cukup baik atau cukup tidak baik. Begitu pengendaliannya tidak baik, kayak kemarin, kita bisa lanjut langsung ke pengujian detail of balance. Kita nggak bicara lagi pengujian substantive test of transaksi kalau seandainya dari pengujian kontrol, test of kontrolnya hasilnya kurang bagus, kan gitu. Nah, di sini asumsinya, oke, kita mau pastikan pengendalian kontrolnya udah dari test of control nggak terlalu jelek, kita masuk ke substantive test of transaksi. Untuk keberadaan akuisisi, apa yang kita lakukan? Dia bilang review. Jurnal akuisisi, tadi saya bilang, cek ke belakang. Ada nggak semua dokumennya? Jadi dia bergeraknya dari jurnal untuk ngecek keberadaan. Terus periksa dokumen, Ya, kita periksa dokumen yang mendasari untuk melihat orang yang memeriksa yang memberikan otorisasi itu udah benar atau enggak. Ya kan? Terus dia bilang periksa kalau ada vendor master yang menunjukkan vendor yang tidak seharusnya ada, gitu kan. Terus telusuri permintaan inventory ke inventory master file. Jadi artinya gini, biasanya pembelian itu kan didasarkan atas kebutuhan. Tahu-tahu misalnya kita lihat kok ada inventory Z yang selama ini di kartu inventory itu nggak ada. Nah itu juga satu indikasi ada apa kok tiba-tiba kita butuh yang namanya barang Z. Kita nggak pernah loh selama ini. Nah itu juga bisa jadi satu, kan kita bicara masih indikasi kalau meriksa gitu ya. Tapi saya akan menjadi tanda tanya. Misalnya atau gini misalnya. Apa ya sebagai contoh ya. Misalnya dia perusahaan kimia. Tahu-tahu dia beli kayu banyak banget, misalnya gitulah. Ya contohnya. Atau dia beli besi banyak. Buat apa ya perusahaan kimia? Kan gitu tanda tanya kan kita kan. Buat apa ya perusahaan kimia kok butuh barang seperti ini? Aneh banget kan gitu ya. Nah itu selalu kalau kita bicara dalam konteks kita ngomong audit, kita melihat hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang aneh, yang nggak nyambung gitu kan. Misalnya dengan proses bisnisnya perusahaan gitu. Saya pernah meriksa di salah satu KPPN di daerah Jawa Barat gitu ya. Saya nggak tahu kok kebetulan ada terkait biaya angkutan gitu kan, ongkos angkut gitu kan, biaya pengeluaran pembayaran kas untuk ongkos angkut itu apa ya namanya? Delivery, pengiriman barang. Pengiriman barangnya kemana? Ke Kalimantan. Kan agak aneh, satu kantor pemerintah yang melayani hanya kantor-kantor di daerah Jawa Barat, tiba-tiba punya pengiriman
keluar Jawa Barat. Sebenarnya waktu itu saya dapatnya Kalimantan. Begitu saya trace, loh kok ini barangnya banyak banget ya pengiriman barang. Atau apa delivery itu nggak cuma ke Kalimantan, ada ke Sulawesi, ada ke ini gitu. Akhirnya kan kita jadi curious kan, ini ada apa gitu kan. Saya bilang sama tim saya, coba cek. Akhirnya saya kok jadi concern ke delivery, biaya delivery. Sebenarnya itu nggak material gitu ya, tapi agak aneh gitu kan. Ternyata akhirnya di kantor itu biaya delivery-nya besar. Tahu akhirnya ketahuannya kenapa? Taunya apa? Itu si kepala kantor jualan online. Jadi ongkos pengiriman barangnya dibebankan ke kantor. Nah, itu yang kayak gitu kan agak aneh. Ini perusahaan di Jawa Barat, kantor pemerintah lah waktu itu ya. Jawa Barat, tapi kok ongkosnya kemana-mana kan gitu. Nah, ini sama salah satunya gitu. Terus ke inventory, apakah ada yang nggak biasa inventory-nya, gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini sebenarnya udah nyambung ke yang besok nih. Examine fixed asset acquire, maksudnya kalau kita mau beli aset harusnya ada persetujuan dulu. Misalnya gitu. Nah, ini mungkin salah satu contohnya bagaimana kita melakukan pemeriksaan akuisisi terkait keterjadian. Di sini nanti teman-teman baca sendiri terkait keberadaan, completeness, akurasi, ada di sini posting and summarize sama classification. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah bicara tentang cash disbursement. Tadi sebenarnya saya udah cocokkan juga, tapi kita coba cek lah misalnya untuk completeness. Nah, di sini dia bilang bahwa, nah ingat ya, completeness-nya kalau di kas adalah keterjadian di transaksi yang lain. Karena gini, completeness-nya tuh, kenapa, ini bingung lagi nanti saya ngomong gini ya. Contoh pengeluaran kas. Ada 10 pengeluaran kas gitu kan. Nah, berarti kan kita maunya 10 pengeluaran kas itu sudah tercatat. Itu kalau kita bicara completeness, betul kan? Nah, kita taunya ada 10 gimana? Bukan 12. Kalau di kas. Kalau dengan menerbitkan cek, completeness-nya adalah memang nomor seri cek gitu ya. Karena kan dia ada 30 cek. Oh, berarti harusnya 30 cek yang dikeluarkan itu harus dicatat. Bicara completeness seperti itu. Kita lihat key control-nya. Di sini cek. Ceknya itu adalah pre-number gitu kan. Terus kedua, pengendalian berikutnya adalah rekonsiliasi bank. Untuk ngelihat antara berapa pengeluaran, berapa dokumen yang sudah tercatat. Test of control-nya apa? Kalau untuk completeness-nya kas. Coba cek, ada nggak nomor yang hilang? Cek yang hilang. Cek yang hilang. Coba lihat cek yang hilang, gitu kan. Kedua, periksa lagi nih bank rekonsiliasi. Udah benar nggak caranya mereka? Observasi. Nah, pengujiannya adalah bikin rekonsiliasi untuk cash disbursement. Itu cara pengujian. Nah, mungkin ini yang nanti kita perdalam di latihan dan juga teman-teman baca ya. Oke. Saya lanjut berikutnya. Ini substantif analytical procedure ya. Ini sederhana aja lah kalau saya bilang ya tadi compare acquisition dengan bandingin deh tahun sebelumnya dengan tahun ini. Baik di pengeluaran uang, baik di akuisisi, baik nanti di hutang gitu ya. Terus tadi lihat ya akun payable yang nggak biasa, utang-utang kepada orang yang nggak biasa bertransaksi dengan perusahaan, gitu. Terus lihat kalau ada akun payable dari satu individu yang misalnya nggak fluktuasinya berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu untuk analytical procedure. Jadi itu masih indikasi ada apa ya, dan kita harus dalemin lagi untuk uji seperti itu. Nah, poinnya nih pada saat kita mengaudit hutang.
Jadi yang paling kita harus pastikan adalah sama seperti orang normal nih, sama perusahaan juga sama. Kelakuannya sama manusia, kita secara pribadi. Enggak kita secara pribadi sih, orang-orang tertentu. Bahwa kalau yang namanya utang, kadang orang nggak mau ngaku, kan gitu. Nah, jadi kalau kita lagi meriksa utang, fokusnya kita, ini utang udah semuanya belum dia laporin. Jangan-jangan dia sebenarnya punya 10 utang, dia cuma ngakuin 5. Sedangkan kalau piutang kan nggak seperti itu. Kalau piutang orang berusaha nambah-nambahin. Karena piutang itu kan bentuknya tagihan dan penerimaan kepada dia. Nah, itu bedanya antara piutang dan akuisisi. Di akuisisi orang cenderung lebih seperti itu. Di utang, ngurangin utangnya. Sedangkan kalau di piutang lebih cenderung besarin utangnya. Besarin piutangnya, kan gitu kan. Nah, itu makanya ini bedanya pendekatan sesiklus piutang sama siklus akuisisi. Terus kedua, kalau di piutang itu ada yang namanya net realizable value. Kita punya tagihan ke orang, kita kira-kira bisa memperhitungkan berapa sih yang harus kita mungkin bisa kita terima tadi, karena misalnya sana perusahaannya bangkrut atau tadi piutangnya udah kita jual kok ke orang, istilahnya udah di hedging, jadi sebenarnya nggak ada lagi tuh piutang kita, net realizable value-nya berkurang, karena walaupun kita punya tagihan 100, tapi sebenarnya bisa kita terima nanti mungkin sekitar 60 aja. Itu kalau di piutang ada yang namanya realizable value. Kalau di hutang, ya nggak mungkin kita boleh kayak gitu. Saya berutang sama orang 100, kira-kira mau saya bayar 60, nggak bisa. Pasti ya memang harus saya bayar 100. Makanya kalau di hutang nggak ada yang namanya realizable value. Realizable value-nya sama dengan nilai hutangnya. Gitu ya. Terus tadi ya lebih kepada hutang itu cenderung orang menurunkan nilainya. Sedangkan kalau piutang orang cenderung menaikkan nilainya. Oke. Nah, itu bicara pengujian kas sama pengujian akuisisi. Sekarang akuisisi kalau untuk detail of balance-nya adalah pencatatan di hutang dagang atau account payable. Sedangkan kalau kas di disbursement nanti bicaranya adalah di detail balance-nya dari kas, tapi itu di bab berikutnya. Di sini adalah detail of balance yang terkait dengan proses akuisisi, yaitu account payable. Nah tadi seperti disampaikan, kita kan udah di Sukrisno tadi, detail of balance dari account payable tadi bisa dengan konfirmasi, bisa dengan kita cek dokumennya, dia FOB destination atau FOB shipping point gitu kan. Terus kita cek dengan penerimaan barangnya di gudang. Saya ambil contoh di sini adalah di tabel 18.5 adalah pengujian terkait dengan saldo account payable. Kita lihat misalnya yang terkait detail time in. Jadi bahwa account payable yang ada itu listnya sama dengan yang di master file. Jadi misalnya totalnya 10 juta, 10 juta itu listnya apa saja, terdiri dari apa saja. Itu yang kita yang namanya tujuan audit detail tie-in. Artinya rinciannya itu adalah sesuai dengan totalnya. Atau kebalikannya, total itu punya rincian, gitu kan. Nah, biasanya apa aja yang dilakukan di sini? Common test of detail of balance. Yang dia lakukan apa sih? Coba lakukan perhitungan ulang dengan komputer ke totalnya account payable list, gitu kan. Benar nggak sama, gitu kan. Terus dari daftar hutang tadi, misalnya kita punya kartu hutang, trace ke general ledger, gitu kan. Jadi gini, dia ada kalau biasanya di account balance di pengujian data saldo utang biasanya gitu. Kita cek bahwa dari data di komputer adalah sama dengan di trial balance. Itu dulu biasanya kalau saya.
Trial balance-nya bilang 10.000. Coba cek di pencatatan. Dalam hal ini di di buku besar. Oh iya Bu, di buku besar menunjukkan saldo 100.000. Even itu lewat sistem ya, tetap kita harus cocokkan. Gitu kan. Nah, terus baru tadi kita detailkan. Kalau di buku besar ada 10.000, coba ambil kartu hutangnya. Kartu hutang yang ada di sini namanya master list lah, account payable list, atau bisa juga vendor detail master file account payable sama master file account payable sama daftarnya, daftar hutang. Jadi dia akan ada hutang ke si A berapa, hutang ke si B berapa, hutang ke si C, kartu hutang lah ya namanya. Nah itu kita totalkan semua. Sama nggak hasilnya tadi 100.000 gitu kan. Itu cara ngecek detail tie-in. Jadi dia akan dapat kreditur A berapa, debit kreditur A, kreditur B, kreditur C berapa. Jadi dari 100 itu ada rinciannya semua. Itu yang kita lakukan di Common Test of Detail Balance. Kalau untuk terkait completeness-nya, nah ini existing account payable are included in the account payable, dia minta pendekatannya adalah nanti perform out of period liability test yang akan kita cek, saya jelaskan lagi berikutnya. Terkait eksistensi, dia bilang kita bisa confirm. Gitu ya. Nah, ini tadi cara yang biasa dilakukan untuk cut off, untuk memastikan berapa sih saldo utang. Ada 2 tes namanya out of period liability test dan cut off test. Yang di cut off test tadi itu yang tadi kita mencocokkan dengan hasil pemeriksaan fisik. Barang sudah diterima atau enggak. Terus kedua dengan inventory in transit yang sebelah bawah ini. Inventory in transit tadi gampang. Dia FOB destination atau FOB shipping point. Sedangkan yang relationship antara cut off utang dengan physical observasi adalah seperti ini. Bisa jadi kan misalnya kita bicara FOB-nya shipping point. Ya. Waktu pembelian tadi begitu dia dikirim kan kita akan menjurnal inventory pada account payable. Ya. Jadi inventory kita anggap bertambah 10, account payable bertambah 10. Fisik barang udah diterima belum? Bisa jadi belum, gitu kan? Akan ada perbedaan antara fisik dengan catatan di inventory ya. Ini bicara di inventory. Artinya karena inventory tadi sudah mencatat yang FOB shipping point 10. Tapi di gudang 10 itu belum ada. Cuma tadi nggak apa-apa kondisi seperti itu, nanti kita tuangkan di berita acara. Perbedaan antara catatan inventory dengan fisiknya. Bahwa inventory ini kita catat karena pendekatannya adalah shipping point. Jadinya nggak perlu kita koreksi. Gitu. Itu terkait cut off test. Tapi kita memastikan bahwa memang barang belum diterima karena FOB-nya shipping point. Tapi kalau FOB destination tadi, kita benar-benar harus pastiin barangnya udah diterima. Nah, yang pertama ini adalah out of period liability test. Sebenarnya lebih kepada gini, saya mastiin bahwa kalau ada 5 hutang ini benar adalah dicatat di periodenya, misalnya 2019. Atau sebenarnya dia periode pencatatan 2020. Itu yang kita pastikan. Nah, caranya gimana? Pertama dia bilang, cek untuk subsequent cash disbursement. Sebenarnya ini lebih kepada pengujian yang pertama ini untuk melihat adanya yang belum dicatat. Jadi misalnya, perusahaan ini melakukan pembayaran 3 transaksi hutang, gitu ya. Kita lihat di subsequent cash disbursement-nya. Tapi pembayaran hutangnya itu ternyata di 2020. Gitu kan. Loh kok di saldo utang 2019 dia belum ada, udah nggak ada.
kan pelunasannya baru di 2020. Nah, kalau seperti itu, kita lakukan koreksi. Karena sebenarnya posisi 31 Desember 2019, statusnya dia masih hutang loh. Karena dia baru dilunasi, kalau kita lihat dari kas disbursementnya baru di misalnya 1 Januari 2020. Ya, itu untuk memastikan, oh berarti hutangnya itu 2019. Kedua, kita lihat lagi, ada nggak tagihan-tagihan menjelang akhir tahun. Jadi kita memastikan misalnya ternyata kita lihat ada tagihan di akhir tahun itu 10. Kemungkinan kan belum dibayar. Nah kita harus lihat bahwa 10 ini masuk di hutang, di saldo hutang. Sudah dimasukkan di dalam hutang. Gitu. Terus ketiga, kita lihat receiving report. Nah receiving report ini pastikan dia harusnya kita catat sebagai hutang atau enggak. Kita lihat tadi FOB-nya apa, gitu kan. Terus receiving report-nya ini udah masuk atau enggak. Bisa jadi FOB-nya destination, tapi barang ini juga enggak kita catat, gitu. Terus keempat adalah lihat tadi ke vendor statement untuk kita cocokin saldonya di vendor statement sama di trial balance sama atau enggak, gitu ya. Terus pendekatan yang terakhir adalah konfirmasi. Mungkin itu terkait hutang, kas, pembayaran kas, dan akuisisi. Nah, mungkin gantian nih, saya istirahat dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Nggak ada? Belum, Bu. Baik. Sebentar ya, saya mau buka Zoom. Saya sebenarnya ada seminar hari ini. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita coba. Bener nih, nggak ada lagi. Baik, kalau enggak kita coba ke latihan kali ya, 1821. Tangan buka, Anda menembus, mana Bapak Ibu bisa melakukan tur secara virtual dan juga interaktif.
1821 dari buku edisi 15. Kemarin yang share ke saya, ini siapa ya? Yang punya soft copy ya? Boleh share? Di sini 1821 biar kita coba sama-sama latihan bareng. Siapa kemarin yang share ke saya? Ada yang punya ininya? Soft copy-nya edisi 15. Yuk. Biar kita sama-sama latihan. Ada? Apa suara saya nggak kedengeran ya? Tes, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ini tidak ada. Siapa yang punya edisi 15? Soft copy? Nggak ada yang punya? Ada, Bu. Ya, tolong ya. 1821. Yang ini bukan, Bu. Ya. Boleh yang lain. Nah, kita sama-sama lihat di soal 1821. Nurhani ya. Nurhani, saya bisa minta tolong agak diperbesar. Oke. Nah, ini soal 1821, kita coba sama-sama kerjakan. Oke. Nah, di sini ada sebenarnya model kuesioner untuk pengendalian. Ya kan? Kuesionernya untuk model pengendalian. Artinya pada saat, jadi ya kita jawab ya, ini adalah kondisi yang ideal. Tapi pada saat pengendalian ini nggak ada, berarti akan ada satu potensi salah saji. Ini ada 8 kondisi di sini, ada 8 pengendalian. Yang diminta apa? Dari setiap pertanyaan itu, sebutkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang dipenuhi. Jika seandainya pengendalian yang disebut tadi tidak berjalan dengan baik. Tujuan auditnya apa sih? Kita arahnya, kalau kita tahu ada kondisi, oh ini nggak dilaksanakan. Berarti ada potensi kedua nih, yang B. Untuk setiap pengendalian internal, sebutkan pengujian pengendaliannya. Test of control-nya seperti apa? Terus ketiga, untuk setiap pertanyaan tersebut di atas, gitu kan, identifikasi sifat salah saji keuangan yang potensial jika pengendalian tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya A dan C itu hampir sama. Ya, hanya itu tujuan auditnya kemana, terus potensi salah sajinya kan di situ berarti kan. Apakah kurang penyajian utang atau apa. Terus yang keempat adalah substantif tesnya seperti apa. Jadi kita pertama tujuan auditnya apa, terus bisa jadi potensi salah sajinya apa. Terus kalau kita disuruh test of control untuk lihat pengujian ini pengendalian ini jalan, itu caranya gimana? Dan kalau seandainya kita mau meriksa lebih lanjut, apa yang kita lakukan? Kita coba untuk soal pertama. Apakah fungsi pembelian dilakukan oleh personil yang independen dari fungsi penerimaan dan pengiriman, serta fungsi utang dan pengeluaran? Oke. Minta tolong Hamami untuk soal nomor 1. Boleh?
Baik, Bu. Soal 1. Ya, kira-kira ini tujuan audit atau potensi salahnya. Tujuan auditnya dulu deh, kemana nih? Mungkin ini Bu, untuk mencatat pembelian barang atau jasa dan aktivanya yang diterima selama periode berjalan. Terus mungkin juga untuk mencatat transaksi kasnya selama periode dari supplier. Itu tujuan auditnya, Bu. Jadi kalau kita ke tujuan audit, Hamami, mungkin kita bicara keterjadiankah? Oh iya. Apakah Iya. tujuan perlengkapan? Apa tujuan kurasi gitu? Ini Bu, keterjadiannya. Keterjadiannya. Iya. Makanya potensi itu kan berarti nyambung ke C, ya? Oh iya, Bu. Nah, jadi kira-kira apa? Yang Dia kan identitas salah sajinya itu ya, Bu. gimana? Yang diminta PNP yang untuk setiap pertanyaan tersebut identifikasilah sifat salah sajinya itu ya, Bu. Iya, kira-kira jadinya maksud saya kan kalau yang nomor 1 tadi kan ceritanya kita memastikan ada pemisahan fungsi gitu kan. Nah tadi kan tujuan auditnya kemungkinan keterjadian, ya kan. Berarti kira-kira salah sajinya apa kalau begitu kita periksa ternyata nih nggak ada pemisahan fungsi antara penerimaan sama pengiriman, nggak ada pemisahan fungsi utang dan pengeluaran. Kira-kira kemungkinan ada salah saji apa di laporan keuangan? Mungkin salah saji pencatatan pengeluaran kasnya, Bu. Pengeluaran kas atau lebih kepada akuisisi? Mungkin menurut saya pengeluaran kasnya bisa, Bu. Di sini kita belum bicara pengeluaran kas loh malah. Berarti akuisisinya, Bu. Jadi betul sih kalau dia menghubungkan, Hamami tadi menghubungkan langsung ke pengeluaran kas. Artinya pertama ini sebenarnya indikasinya apa? Ada pembelian fiktif. Ya kan? Tapi pembelian fiktif yang saya nggak bisa bilang tahu-tahu itu jadi pembayaran kas. Kecuali memang kasnya sudah dibayar, makanya kita bisa lari kemungkinan salah saji di pembayaran kas. Tapi ini lebih kepada pembelian fiktif. Ya kan? Khawatirnya kan gitu. Kalau sesuatu nggak ada. Tadi penerimaan sama apa? Penerimaan sama pengirimannya itu satu orang gitu kan. Jangan-jangan pembeliannya juga fiktif. Itu untuk yang C-nya. Nah, kira-kira bagaimana caranya melakukan test of control dan substantif test transaksinya, substantif testnya. Kita udah bicara nih nomor 1 tadi katanya ada pemisahan fungsi. Kira-kira kita ngelihatnya gimana? Kalau kamu dalam posisi mengaudit nih, untuk memastikan pengendalian itu ada, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Ini mungkin melakukan test of control-nya melihat ini, Bu, tentang antara pembelian terus kemudian pengirimannya gitu, Bu. 1, tekniknya bisa observasi, ya. Observasi. Bisa juga kita wawancara, gitu ya. Itu test of control-nya. Kita melakukan observasi bagaimana sih benar nggak ada pemisahan fungsi. Atau kita melakukan wawancara, adanya pemisahan fungsi ke penerimaan sama pengiriman ke pegawai yang bersangkutan. Itu test of control-nya. Nah, sekarang ada salah sajinya adalah pembelian fiktif, kan gitu kan. Kira-kira gimana kita melakukan auditnya? Untuk memastikan benar atau enggak terjadi yang namanya pembelian fiktif. Yuk.
Tadi tes of control-nya tadi gitu ya, cukup wawancara dan observasi. Yang D-nya? Yang D-nya mungkin ini Bu, yang melihat langsung cek fisik inventory-nya, sama mungkin rekonsiliasi itu kartu vendornya itu Bu. Cek fisik sama kartu vendor. Nah, jadi gini, saya mau membuat teman-teman lebih mudah. Untuk menjawab ini supaya lebih mudah, patokannya ke tabel tadi, 18.2. Coba kalian di situ lihat, bicara dari apa? Kan di 18.2 itu sebenarnya kan tadi udah ada kan, tujuan audit yang keterjadian, tujuan audit yang completeness gitu kan, kira-kira langkah audit apa yang harus dilakukan. Kalau tadi disampaikan sama Hamami adalah cek fisik sama satu lagi apa? Tadi Hamami bilang cek fisik. Rekonsiliasi vendor statement-nya Bu. Rekonsiliasi vendor statement. Oke. Rekonsiliasi vendor statement oke, bisa dilakukan. Tapi kalau cek fisik itu juga bisa, tapi mungkin lebih langkahnya begini. Satu, kita tadi yang lebih gampang dari jurnal yang dia catat itu kan jurnalnya dia catat gitu ya, jurnal pembelian, jurnal tadi pembelian. Kita trace penerimaan barangnya benar ada atau enggak gitu kan. Terus misalnya dia ternyata benar ada, harusnya kan dia nyambung ke tadi yang kata kamu, kata Mami, cek fisik, barangnya ada atau enggak, gitu. Ya, jadi sepanjang barang itu ada, masuk di dalam gudang, itu pengujian yang dilakukan, benar. Cek fisik barang, bandingkan antara hasil cek fisik barang dengan pencatatan hutang. Artinya kalau barangnya lebih sedikit daripada pencatatan hutangnya, ada indikasi barang itu sebenarnya nggak diterima, kan gitu ya? Atau barang itu diterima tapi terus hilang, digunakan, dijual lagi, tapi mungkin sama si penerima atau pengirim barang. Setuju saya dengan cek fisik. Kedua, vendor kita cocokkan untuk memastikan berapa barang yang sebenarnya sudah dikirim. Oke. Seperti itu ya, good, Hamami. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1 sebelum kita coba lagi lanjut yang berikut-berikut. Saya lanjut ya. Coba kita nomor 4 deh. Nomor 4 saya minta tolong di sini nomor 4. Apakah karyawan yang bertanggung jawab mereview dan menyetujui faktur harus memeriksa distribusi sebelum transaksi dimasukkan ke dalam komputer? Dewanda, boleh? Ada Dewanda Dava? Baik, Bu. Ya. Nomor 4 ya, Bu. Ya. Apakah karyawan yang bertanggung jawab mereview dan menyetujui faktur harus memeriksa distribusi sebelum transaksi dimasukkan ke dalam komputer? Iya, Bu. Harus diperiksa dulu. Nah, betul. Pertanyaannya kira-kira kalau dia nggak melakukan itu, apa yang terjadi? Kesalahan apa yang mungkin terjadi? Dan tujuan audit apa biasanya? Takutnya kalau misalnya tidak diperiksa dulu ada transaksi yang
harusnya tidak ada tapi malahan diada-adakan gitu Bu sama karyawan. Itu namanya Gimana ya? tujuan audit apa? Betul itu. Tapi nama tujuan auditnya apa kalau yang kayak gitu? Itu namanya Eksistensi mungkin ya Bu. ya, tujuan audit eksistensi, kemungkinan salah sajinya ada pembelian fiktif, kan gitu kan? Iya. Oke, berarti kira-kira kalau untuk seperti itu, pengendaliannya dia kan hatanya kata tadi saya itu ya. Dewanda tadi kan bilangnya betul Bu, harusnya petugas karyawan itu mereview dan menyetujui faktur. Nah, bagaimana kita tes of control-nya mengetahui itu jalan dan pengujian substantif tesnya? Kira-kira seperti apa? Apakah observasi langsung gitu Bu? Boleh. Untuk tes of control-nya ya. Terus pengujiannya untuk meyakini nggak ada mengecek pembelian fiktif. Mengecek tiap berapa hari gitu mungkin Bu? Kan kita mau pada kita data nggak berapa hari. Oh ya. Kira-kira kalau kamu sedang ngomong audit, terus kamu mau ngelihat ini pembelian benar atau enggak, apa yang kita periksa? Apa yang kita lakukan? Buka 18.2. Saya segitu aja patokannya kalau kalian sulit. Jadi sebenarnya sama seperti yang tadi dilakukan Hamami, ya kan? Artinya kita bisa ambil dari jurnal. Di jurnal itu kan ada misalnya 10 pembelian, ya kan? Kita cek 10 pembelian itu benar atau enggak semuanya. Artinya ada vendor invoice-nya, ada receiving report-nya, ada purchase order-nya gitu. Jadi pengujiannya nggak melekat lagi ke ada apa di review atau enggak. Di review atau enggaknya itu kita bicara di pengujian pengendaliannya kan, untuk memastikan pengendalian itu jalan. Tadi kata Dewanda, kita observasi, betul. Kita lihat tuh, benar nggak sih si karyawan waktu memproses faktur itu dia ngelihat atau cuma nggak diperiksa gitu kan. Nah, untuk itu test of control-nya. Baru pengujiannya tadi, kan takutnya ada pembelian yang nggak seharusnya, ya berarti untuk meyakini kita cek dari yang dicatat di jurnal, misalnya ada 10 pembelian, kita cek 10 pembelian itu ke dokumen-dokumen sumbernya. Ya, ada atau enggak. Mungkin seperti itu. Ya, Dewanda ya. Saya cepetin biar ada waktu. Karena kita tinggal setengah jam lagi. Oke. Terakhir, mungkin nomor 8. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba? Kalau enggak saya tunjuk lagi. Rafael Firjawan. Ada? Ya, Bu. Gimana? Nomor 8 coba. Nomor 8, apakah penyimpanan cek setelah ditandatangani dan sebelum dikirimkan ditangani oleh karyawan yang independen dari semua fungsi utang, pengeluaran kas, dan buku besar umum? Menurut saya ini bisa masuk ke keterjadian, Bu, karena ditandatangani supaya ada otorisasinya gitu, biar jelas. Tujuan auditnya. Apakah penyimpanan cek, ini bicaranya penyimpanan cek ya, setelah ditandatangani dan sebelum dikirimkan ditangani oleh karyawan yang independen dari semua fungsi utang, pengeluaran kas, dan buku besar umum. Tadi kalau sisinya Rafael bicara keterjadian, artinya bahwa apa keterjadian? Karena di sini
ceknya itu kan harus diotorisasi dulu tuh Bu, Mm-mm. sebelum dia dikirim gitu. Untuk menandakan kalau dia udah dicek gitu ya, sudah ditandatangani, berarti itu sudah terjadi gitu. Betul. Tapi kan kalau itu bicaranya begini, Rafael, cek yang ditandatangani sebelum menandatangani cek dilakukan penelitian, kan gitu ya? Itu Iya. pengendalian seperti ini. Kalau ini kan enggak nih, ceritanya udah selesai nih proses tanda tangannya. Berarti keakuratan. Ini keakuratan atau lebih kepada pengamanan sebenarnya, atau lebih kepada cut off. Jadi gini, yang seperti saya bilang tadi, pada saat cek udah ditandatangani, itu uang atau bukan? Iya, ada unsur uangnya. Ada unsur uangnya kan. Sebenarnya dia kan sudah jadi uang tuh kan. Iya. Pertanyaannya, begitu ditandatangani, apakah itu langsung jadi pengurang hutang atau bukan pengurang hutang? Belum sih Bu. Belum menjadi pengurang hutang. Berarti kan hutangnya masih kita akui. Even cek udah ditandatangan. Betul kan? Pertanyaannya, kalau dari sisi utang, dari sisi kas, cek ini sudah menjadi pengurang hutang atau belum? Belum Bu. Pengurang uang atau belum? Kan belum ya? Iya, belum. Nah, jadi kalau saya lihat sih, ini lebih kepada ke cut off ya. Artinya dia posisinya sebagai pengurang hutang atau sebagai pengurang uang itu di periode 2020 atau di 2019. Makanya dia harus pisah tuh dari karyawan yang nyimpen sama yang nyatet. Karena kalau yang satu, berarti dia bisa jadi semuanya dia anggap udah keluar tuh di 2019 gitu. Satu. Kedua, tapi saya juga nggak menyalahi juga kalau itu bicara keterjadian. Karena seolah-olah ini harusnya ada yang misah nih kalau diartikan yang menandatangan kalau yang diartikan ini lebih kepada yang menandatangan gitu kan. Artinya yang nyimpen dan nanda tangan itu satu orang kan gitu kan. Misalnya Rafael gitu kan. Nah, berarti waktu Rafael mau tanda tangan harus terpisah nih dengan fungsi utang, dengan fungsi pengeluaran kas dan buku besar. Kalau melihat dari sisi bahwa orang yang menandatangan adalah orang yang menyimpan cek. Ya, oke. Jadi saya setuju ini keterjadian, tapi jangan lupa juga ini bisa dari sisi cut off. Gitu. Oke, sekarang test of control-nya. Kalau pengujian pengendaliannya di sini dengan melakukan inspeksi Bu, bisa melihat dokumen ya gitu, atau dengan observasi Bu. Ini, oke. Jadi gini deh, supaya teman-teman juga nggak bingung, nggak sulit. Saya menyarankan gini, untuk poin B ini, kita pengujiannya satu observasi dan wawancara. Ya, kalau mau untuk inspeksi, berarti kita ngelihat ke dokumen, itu kan biasanya bicaranya bisa jadi sudah ke substantif tes. Apalagi kalau dia sudah dalam porsi sampling yang cukup banyak. Gitu ya. Jadi ini supaya teman-teman mudah aja kalau ada pertanyaan seperti ini di B ini lebih kita bilang aja kita melakukan observasi atau wawancara. Teknik yang kita lakukan ya. Terus yang di D-nya. Yang D sifat salah saji keuangannya bisa saja cek itu ini Bu. Kan kalau dia nggak ada pemisahan tugas berarti nanti banyak cek-cek fiktif gitu Bu. Kalau misalkan nggak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ya, terus kalau kita ngaudit, kita nyari yang kayak gitu gimana caranya? Kan kita bicaranya dari sisi auditor, bukan dari sisi manajemen. Ya. Kita mau cari adanya cek fiktif, kan gitu kan? Kita atau ada cek yang disalah lebih ke menelusuri Bu. Cek-ceknya itu sudah didukung oleh
oleh dokumen yang tepat atau belum gitu. Oke, Terus baik. kira-kira dokumennya itu udah di pre-numbered belum gitu, supaya memudahkan. Satu, harus pastikan semua cek yang diterbitkan sudah tercatat, kan gitu kan. Kedua, untuk cek yang sudah tercatat, kita pastikan ada dasarnya. Artinya ada dasarnya tadi, ada purchase ordernya, purchase order, ada ada invoice, ada vendor invoice-nya, ada receiving reportnya. Seperti itu ya cara pengujiannya ya. Ya, Bu. Oke. Saya mau cari yang nomor 3 deh. Coba Mia Nur Alisa, ada? Nomor 3. Ada, Bu. Iya, silakan Mia. Nomor 3, apakah semua faktur vendor dikirimkan secara langsung ke bagian akuntansi dari ruang surat? Kira-kira gimana nih? Untuk yang tujuannya, Kemana dia kira-kira ini? Completeness enggak ya? Atau completeness? Atau keterjadian? Atau timing? mungkin keterjadian ya, Bu. Gimana? Kenapa Mia? Tadi aku minta siapa? Oh iya Mia. Misalnya, kira-kira emang ada salah saji apa? Kalau ternyata dia nggak dikirimkan dari ruang surat ke bagian akuntansi. Yang dikhawatirkan apa nih? Kok kita bilang bahwa dia harus langsung dari bagian surat? Keterjadian tadi kan, kata Mia kan? Takutnya ada faktur vendor yang bukan dari ini. Jadi fiktif juga. Iya, Bu. Jadi ada faktur yang mungkin dari pembelian fiktif yang tidak benar-benar dilakukan seperti itu. Ya. Baik. Terus pengendalian ini gimana? Test of control-nya? Observasi, Bu. Terus substantif testnya?
Substantif tesnya merekonsiliasi faktur vendor. Bisa. Oke. Jadi gini, ya kan? Kenapa kita menjadi kesulitan pada saat memisahkan di setiap poin ini asersinya kemana? Tujuan auditnya ke arah mana? Gitu ya. Karena satu, pada saat kita nanti meriksa, kita nggak akan ngelihat satu-satu pengendalian ini. Gitu. Jadi kita akan melihat satu pengendalian semua pengendalian dalam satu proses akuisisi. Jadi kita akan cek 1 sampai 8 ini ada atau enggak. Gitu. Jadi kita nggak memisahkan nih kalau lagi nanti kita mengaudit ya. Oh yang satu ini berarti tujuannya ke sini, yang nomor 2 ini enggak. Kita akan tadi kayak yang tadi saya menjelaskan satu proses akuisisi gitu kan. Pengendalian yang seharusnya ada tuh apa aja. Nah, begitu misalnya ternyata tadi dia nggak pernah ada didasarkan atas atau yang tadi nomor 3 lah. Ternyata dia itu nggak langsung dikirimkan dari ruang surat gitu kan. Nah kan kita tetap harus ngecek lagi sebenarnya kalau di dalam perusahaan oke lah nggak dikirimkan dari ruang surat gitu ya. Tapi ada nggak dia pengendalian misalnya pemisahan fungsi antara yang nerima barang sama yang di bagian gudang yang catat, ya kan? Artinya kalau misalnya ada fungsi itu nggak salah juga sih sebenarnya nggak dari ruang surat langsung gitu kan. Artinya mungkin tercegah tuh kalau ada tadi pembelian fiktif gitu, karena bukan dari ruang surat. Karena kan kita tetap harus ambil receiving report-nya gitu kan. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Mia tadi pas itu. Kalau misalnya dia ternyata nggak dari ruang surat, entah dari mana, kita bisa sebenarnya lebih kepada mendingan daripada ke vendor invoice, melihat vendor report, lebih baik kita konfirmasi. Itu lebih pas untuk memastikan keterjadian kalau kita mau. Seperti itu langkahnya. Jadi maksud saya gini, jadi nanti kalau misalnya ada seperti ini, kalian itu yang penting itu penjelasannya. Karena saya bisa nangkep, bisa jadi misalnya kayak faktur vendor dikirimkan secara langsung ke bagian akuntansi. Saya ngelihatnya supaya nggak ada yang tercecer. Saya bicara cut off. Bisa jadi seperti itu. Tapi kenapa saya menjawabnya cut off? Nah, saya kan ada reasonnya di balik itu. Tadi seperti yang Rafael tadi di nomor 8. Bisa jadi itu keterjadian kalau dilihat dari sisi bahwa yang menyimpan dan yang menandatangan itu adalah satu orang. Artinya harus terpisah dengan fungsi utang pengeluaran kas, atau dari sisi saya adalah bicara cut off gitu. Supaya dia jelas ini menjadi bagian hutang atau menjadi bagian kas yang sudah dikeluarkan untuk mengurangi hutang. Seperti itu. Ya, untuk 1821. Monggo, nanti dipelajarin lagi per kelompok. Saya minta ya, dikumpulkan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita coba soal yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan dulu. Oke, saya minta nanti dikerjakan 1821, 1824, 1827. Ya, dikerjakan kelompok, di email ke saya, ke email saya ya nanti Nanda ya. Minta teman-teman ya, di-share aja email saya, katarinabenike911@gmail.com. Nanda udah punya. Kita coba nanti 1824 dikerjakan lagi, 1827 coba. Oke, 1827. Minta ready dong baca.
Yang 27 Bu ya. 827 ya. 1827. The Brompton Cab Company mengharuskan agar nggak kelihatan Bu. Kamu itu dong apa? Oh, Kamu saya apa lewat. namanya? Kamu pin di layar kamu supaya nggak ketutup. Oh ya, udah Bu. Mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item-item persediaan yang dibeli tiba di Departemen Penerimaan. Pada saat penerimaan, clerk penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Penerimaan terakhir pada tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2013 telah dicatat pada laporan penerimaan 7279. Departemen Utang Usaha akan membuat paket voucher di pranomori ketika laporan penerimaan diterima dari Departemen Penerimaan. Ayat jurnal dalam jurnal akuisisi dibuat dengan menggunakan informasi yang ada di paket voucher itu. Untuk akhir Juni 2013 dan awal Juli 2013, penerimaan barang dimasukkan dalam paket voucher sebagai berikut. Langsung dibaca satu-satu nih Bu. Lanjut. Jadi ada nomor laporan penerimaan, ada nomor vouchernya. Setelah itu Terus ada jurnal akuisisinya bulan Juni dan Juli 2013 berisi informasi sebagai berikut. oke. Lanjut. Nah, itu ada diminta yang A, voucher paket voucher mana jika ada yang dicatat dalam periode akuntansi yang salah. Buat ayat jurnal penyesuaian demi mengoreksi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2013. Asumsikan Brompton menggunakan sistem persediaan perpetual dan semua pembelian adalah item persediaan. B. Asumsikan clerk penerimaan dengan sengaja menulis tanggal 30 Juni pada laporan penerimaan 7280 hingga 7282. Jelaskan bagaimana hal itu akan mempengaruhi ketepatan laporan keuangan. Bagaimana Anda sebagai auditor akan menemukan kesalahan ini. Jelaskan secara umum prosedur audit yang akan Anda ikuti demi memastikan bahwa pisah batas pembelian sudah akurat pada tanggal neraca. Yang D, identifikasilah pengendalian internal yang akan mengurangi kemungkinan salah saji pisah batas yang berkaitan dengan pembelian. Tik. Boleh naik sedikit, Nur? Ya. Jadi di soal ini kita disajikan nih, ada transaksi penerimaan dan ada ini lebih kepada akuisisi, ya, akuisisi. Dia membuat yang namanya laporan penerimaan. Dia beri nomor, gitu kan? Ada 7276 sampai 7282. Dia bilang penerimaan terakhir pada tahun fiskal 30 Juni 2013. Jadi nanti teman-teman tolong kalau pas mengerjakan soal diperhatikan cut off-nya dia tuh kapan sih, gitu ya. Ini tidak selalu 31 Desember gitu ya. Ya, ini bicara 30 Juni 2013 bahwa yang laporan penerimaan terakhir itu mereka ngakuinya 7279. Ya. Nah, kita lihat di sini nomor laporan ini. Di sini kan ada 7276 sampai 7282. Berarti asumsinya bukan asumsi sih, dengan penjelasan yang disebutkan bahwa 7279 adalah laporan penerimaan terakhir, berarti 7280, 7281, 7282 itu masuknya ke periode mana?
Dia mengcutnya dari laporan penerimaan soalnya. Artinya yang setelah tanggal itu adalah masuk ke bulan Juli 2013, gitu kan. Ini yang mau disampaikan di soal ini. Nah, terus berikutnya adalah ada jurnalnya nih. Nah, ini kita trace di jurnal ini. Mana yang salah? Benar nggak? Tadi kan kita udah cut off. Jebret, 7279 itu ke atas masuk ke Juni, ke bawah masuk ke Juli. Nah, kalian cocokkan nih dengan jurnal akuisisinya. Dia udah benar nggak posisinya di periode itu? Kalau seandainya dia ada yang salah, apa jurnal koreksinya? Kira-kira seperti itu mengerjakan di soal ini. Terus yang B-nya tadi apa ya? Nah, asumsikan bahwa klub penerimaan dengan sengaja 7280 sampai 7282 ditulis 30 Juni. Padahal kan tadi batasnya kan 7279 ya. Nah, jelaskan bagaimana hal ini akan mempengaruhi ketepatan laporan keuangan. Bagaimana Anda sebagai auditor akan menemukan. Jadi dia pastinya menjadi salah karena akan ada overstated karena ini apa ya 7280 7282 ya akan ada overstated di penerimaan dan juga di hutang karena dia mencatatnya lebih nih 7280, 7281, 7282 yang harusnya masuk ke bulan Juli. Nah, gimana kita cara ngetahuinnya? Nah, itulah yang nanti kali teman-teman diskusilah sama di kelompok gitu ya. Nanti ini coba dijawab. Jadi tadi tugasnya 1821, 1824 sama 1827. Semoga ini sih kalau nanti teman-teman mempelajari bersama di kelompok, dicoba dikerjakan, ini bisa memperkaya juga pemahaman terkait terkait audit di proses akuisisi. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan masih silakan. Ada pertanyaan? Iya, siapa? Safira. Sorry, sebentar. Saya pinnya hilang dulu. Boleh? Siapa? Safira. Ya, silakan. Iya, Bu. Tadi kan salah satu upayanya itu TOC-nya itu kan dengan dia mengecek fisik gitu ya, Bu. Nah, Test of control-nya apa tadi? Kan si auditornya. Apa tadi Safira? Pengecekan fisik ya. Nah, itu Test si of auditor control itu, atau substantive test itu ya, kalau kayak gitu ya. Oh ya, SOTC ya, Bu. Iya. Itu sebenarnya kalau cek fisik, Nah, itu cek fisik itu bukan substantive test of transaksi. Cek fisik itu udah substantive test of detail balance ya. Iya, Bu. Terus? Ya, itu kalau si auditornya itu kan biasa dilakukan oleh manajemen ya, Bu, biasanya supaya lebih hemat juga. Nah, itu si auditor gimana caranya si auditor itu yakin gitu bahwa cek fisik yang dilakukan oleh manajemen tersebut itu juga benar gitu, Bu, tidak dimanipulasi. Apakah ikut mendampingi apa gimana? Kalau saya nggak bisa kita lepas semua ke manajemen, gitu kan. Tapi kan tadi seperti Safira sampaikan, auditornya juga punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan orang, gitu kan. Satu, betul, harusnya didampingi.
gitu ya, karena kita nggak mungkin melakukan sendiri. Terus pada saat kita mendampingi itu, kita juga sambil tes, gitu ya, sambil tes yang dia lakukan itu benar atau enggak, sambil kita awasin kan, yang dia lakukan benar atau tidak. Terus sambil tes itu artinya apa? Saya juga mencoba menghitung item-item tertentu, gitu kan, supaya meyakini bahwa tanda petik manajemen serius loh mengerjakannya kan gitu ya, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan auditor gitu kan. Itu biasanya sih gitu. Jadi memang kita melibatkan manajemen, kita awasin, item yang mau dipilih juga kita pilih, item yang mau dihitung juga kita minta gitu. Terus dokumentasi itu perlu. Bagaimana mereka melakukan perhitungan. Misalnya bisa juga direkam gitu kan, atau didokumentasikan berupa foto gitu. Nah, kemarin ini malah sudah mulai dengan menggunakan drone untuk melakukan, bisa mempercepat juga nih perhitungan, terutama misalnya yang barangnya banyak ya. Kita kebayang nih kalau ke gudang yang besar gitu kan, bukan perusahaan yang kecil gitu kan, seperti apa kita ngeceknya. Nah, terkait pengecekan fisik juga kita nanti kan perlu hati-hati kalau barangnya itu yang sifatnya yang kita nggak bisa paham terkait kualitas, misalnya kayak bahan kimia gitu kan. Nah itu kan perlu juga quality assurance-nya dari kita memastikan bahwa itu benar. Nah biasanya sih gitu. Jadi kita bikinkan langkah-langkah yang harus dia lakukan dalam melakukan cek fisik gitu. Cek fisik mana aja yang harus dilakukan, terus mereka harus dokumentasikan, kita juga mengawasi gitu. Itu sih yang biasanya dilakukan, Safira. Jarang, atau kita tadi kalau kita mengerjakan, kita benar-benar pilih item yang nilainya material dan bisa yang menurut kita riskan untuk bisa tanda petik dimanipulasi itu waktu perhitungannya. Begitu sih pilihannya. Ya, makasih ya Bu. Ada lagi? Baik ya, kalau nggak ada lagi, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan teman-teman pelajari lagi, dalami lagi, dikerjakan kelompok, dikirimkan langsung ke saya, nggak usah dikumpulin ke Nanda dulu, kasihan juga dia harus mantau-mantau, langsung kirim ke saya aja, berarti kan 7 kelompok. Batas waktunya 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ini menjadi poin untuk nilai aktivitas. Lalu untuk tugas itu tetap dikumpulin. Tugas apa? Yang di RPS. Ya, makanya agak banyak nih di RPS tetap dikumpulkan. Yang presentasi minggu depan kelompok 4 terkait materi di ARENS untuk pertemuan besok gitu ya. Itu kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup terakhir. Nggak ada? Udah ya? Saya kalau nggak dijawab nggak ngerti saya udah atau lagi gimana. Sudah Bu. Ya, Sudah itu Bu. kan bingung saya, ini udah atau belum, atau lagi apa, atau lagi mikir kan gitu kan. Nanti dibilang, Ibu buru-buru banget, kita masih mikir, udah langsung ditutup. Yaudah, oke kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, sehat selalu, dan selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat siang semuanya.